maksudnya adalah untuk eh, ini ustadz atau main lucu-lucuan. Gitu Nah, ya. Ustadz atau pelawak gitu ya. gitu ya, dan muncul Terkait dengan eh uang nih. pengkon bukan. Oh, bukan. Pendakwah public figure Miftah Maulana atau dikenal dengan nama Gus Miftah dipidanakan usai dicopot dari utusan khusus presiden karena kemarin dia sempat dianggap menghina tukang es teh. Ini ada di mana informasi ini? Miftah ya, Miftah Maulana. Miftah Maulana. Nah, dikenal sebagai Gus Miftah. Gus Miftah, keturunan Ini di Brawijaya ke-12. tayang di channel YouTube Iyo channel, dan ini ada sebelahnya itu ada perempuan berkerudung, kemudian ada Emis nih tuh. Dia ngambil testimoni ataupun video dari Gus Miftah yang ditayangkan di salah satu televisi. Tidak hanya dia, ada testimoni banyak orang juga masuk di sini. Jadi ini semacam kompilasi testimoni terhadap apa yang dilakukan Miftah ketika memperlakukan tukang es tadi. Ya. Nah, testimoninya kalau didengarin lucu-lucu. Jadi ini sebenarnya konten bermaksud nyindir ya, lucu-lucuan Oh, sebenarnya. konten nyindir ya. Satir gitu Satir kali ya. gitu ya, nyindir terus ngenyek gitu kan. Ya. Jadi maksudnya adalah untuk ini ustadz atau main lucu-lucuan. Gitu Nah, ya. Ustadz atau pelawak ya. gitu ya, dan muncullah ya komentarnya lawak-lawak juga gitu ya. Dan itu dikumpulin jadi satu. Terus yang di sebelahnya cuman diem aja nonton gitu. Oh. Cuman ketika di channel YouTube-nya dikasih judul apa yang ditanam itu yang dituai. Tiada kata maaf, Gus Miftah hanya bisa meratapi nasibnya sebagai tahanan. Disebut sebagai kata tahanan di situ. Nah, tahanan itu kan similarnya sama dengan kayak di penjara gitu ya. Atau ditangkap ya. Ditangkap. Nah, ini yang membuat heboh gitu, ditonton sampai belasan ribu ini. Sampai 12.000 kali yang ditonton. Tapi di komentarnya ya seperti itu, lucu-lucuan juga gitu ya. Yang menyindir, yang kemudian menganggap wah ini ustadz atau pelawak dan sejenisnya seperti itu. Dan secara umum tidak ada informasi yang menyebutkan Miftah di situ ditahan di penjara, nggak ada. Cuman ini adalah konten yang mengkompilasi lucu-lucuan tadi. Ya. Jadi isinya ya kalau mau sekedar hiburan ya kita dengerin. Cuman sayangnya Mbak yang berkerudungnya diem aja gitu ya. Kalau dia bisa ngeluarin mimik, ini video lebih bagus lagi nih jadinya. Gitu. Sebagai sebuah satir gitu ya. Satir konten ya. Iya. Tapi memang kasus Gus Miftah ini banyak dimanfaatkan oleh influencer, YouTuber ya. Benar. Untuk bikin Konten juga. konten lucu ya terkait dengan masalah ini. Jadi mereka tuh ada yang memang niatnya memberikan nasihat. Ya. Ada yang niatnya memang mengambil keuntungan dari kasus ini gitu. Jadi memang cukup viral, bahkan ada orang yang justru mendapatkan videonya itu bukan dari video aslinya, tapi dari konten orang yang bikin lucu-lucuan, justru banyak tahu dari situ. Ya. Gitu. Jadi memang Jadi kita nggak ditunjuk nih. Jadi utusan apa gitu? iya, harusnya nggak ada penggantinya. belum. Ini lagi Kan bisa juga kan, kita kan. iya, ini Pak Prabowo saya udah dapat informasi, beliau lagi mencari-cari kandidat sampai sekarang, termasuk kita. Masuk ya, masuk ada. Termasuk kita. Pak Prabowo akan nambah 2 lagi, yang satu kan utusan khusus bidang keagamaan, pengganti Gus Miftah. Oke. Satu lagi utusan khusus bidang pemberantasan hoax. Oh, itu sadar. Kalau Dan penggiringan opini publik. Iya. Pemberantasan hoax dan penggiringan opini publik, selain ya cuma kita yang paling Cuma pas. kita, Ya. ya. Cuma kita yang paling pas. Jadi kita tunggu aja ya. Ini Gus Miftah adanya di videonya? Ini di channel YouTube. Oh, YouTube lagi. Jadi memang ini satir sebenarnya. Satir ya. Jadi bukan, kalau saya lihat ya, dia tidak bermaksud ingin membuat konten yang sengaja menyesatkan, enggak.
dia cuman satir, kemudian mungkin kepleset kata dalam bikin caption gitu ya. Menyebutkan kata tahanan. Nah, di sana seolah-olah Gus Miftah benar ditahan. Cuman di thumbnailnya terlihat sih Gus Miftah pakai baju kuning gitu ya. Seolah-olah dia tahanan, tapi itu mainan AI saja gitu ya. Ya, mungkin maksudnya tahanan rumah kali. Ya, bisa jadi. Karena maksudnya nggak bisa kemana-mana dulu kan. Oke. Karena disorot sama banyak masyarakat. Informasi di akun YouTube, Gus Miftah dipidanakan usai dicopot dari utusan khusus presiden. Kita nyatakan hoax ya. Jadi tidak ada penahanan terhadap atau penangkapan terhadap Gus Miftah. Beliau hanya dicopot sebagai urusan khusus. Ada sanksi sosial yang udah beliau terima. Jadi ya tinggal dijalani aja prosesnya. Jadi nggak ada penahanan sama sekali. Kecuali Pak Sun Haji memberikan laporan kepada polisi. Tapi Pak Sun Haji juga kan udah bahkan menangis minta para Prabowo untuk mencabut lagi putusannya, tidak menerima pengunduran diri Gus Miftah. Jadi artinya udah baik-baik aja. Berikutnya ini terkait dengan konflik Suriah yang memulai menemukan babak baru ya, bahwa di Suriah sekarang Presiden Suriah Bashar al-Assad juga sudah mengundurkan diri atau pergi kabur gitu. Kemudian beredarlah informasi bahwa mantan Presiden Suriah ini, si al-Assad ini, sudah kabur, mengungsi dan tiba dan ditampung di Rusia. Bahkan saya sempat dapat nih informasinya di Instagram lah saya dapat, sama ada di media online juga, dan saya pikir bener loh bahwa foto ini. Iya, dia udah tiba di Rusia. Faktanya gimana? Kalau mengacu beberapa kantor berita yang memberitakan Bashar al-Assad dan istrinya Asma al-Assad ini, kalau Bashar ini sudah nyampe Rusia, itu terkonfirmasi salah satu pejabat Rusia ya, yang menyebut ke beberapa media, walaupun sumbernya anonim, menyebut bahwasanya Bashar al-Assad sudah sampai ke Rusia. Nah, tetapi apakah ini foto dia berada di Rusia? Ini tidak terkonfirmasi. Jadi ini foto diambil dari screen capture dari sebuah video ketika Bashar al-Assad datang ke salah satu wilayah yang terkena gempa di Suriah. Ini Februari 2023. Bersama istrinya tuh ya? Bersama istrinya Asma al-Assad. Ya. Nah, ini foto bukan di Moskow, tapi ini benar foto Bashar al-Assad, tetapi ketika dia masih menjabat presiden Suriah sebelum digulingkan oleh oposisi. Berarti di Rusia, berarti di Suriah masih, Suriah masih, belum di Moskow. Oh iya, waktu itu Suriah pernah gempa hebat ya waktu itu ya. Itu bulan Februari 2023 gempanya. Nah, ketika gempa itu banyak korban, dia dan istrinya datang. Dan waktu itu ramai. Ini videonya panjang ini, ada sekitar berapa menit ini. Di video ini menggambarkan dia datang ke lokasi gempa